Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis bulanan di Pondok Pesantren Kesetaraan Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar, yang kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani atau bisa dikatakan juga Rabiul Akhir. Mudah-mudahan pertemuan ini dan perjumpaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa-dosa kita semuanya terhapus, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di dalam hidayahnya agar kita tidak lagi mengerjakan dosa-dosa tersebut dan selalu dibimbing menuju jalan yang diridhoinya, sampai kita nanti meninggal dunia dalam keadaan iman, Islam, ihsan, takwa, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti di akhirat, dan akhirnya masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini taklim bulanan kita akan membahas satu riwayat hadis, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, salah satu ulama yang alim dan zuhud. Disebut Al-Asam ini artinya buta, artinya tuli. Sebenarnya Hatim ini bukan tuli. Nah, tapi diceritakan kenapa disebut gelarnya tuli. Suatu ketika ada seorang perempuan datang menemui Al-Imam Hatim ini untuk bertanya masalah. Perempuan ini bertanya masalah dia. Tiba-tiba pada saat itu, entah mungkin bagaimana, sakit perutkah atau masuk anginkah perempuan ini, tiba-tiba si perempuan ini kenceng banget buang angin, trot jarnya. Maka di depan ulama besar, di depan Sayyidina Hatim, bekantut perempuan tadi, begitu. Kalau laki-laki kan bekantut tuh ya biasalah ibarat kata. Tapi kalau perempuan bekantut di depan umum, bukan luar biasa lagi, luar angkasa. Malu kan ya? Nah, mendengar suara kentut tadi keluar dari perempuan itu, si Hatim ini pura-pura nggak dengar, karena kan perempuan malu, jadi pura-pura Sayyidina Hatim ini pura-pura nggak dengar.
kamu tanya apa tadi? Apa yang ditanyakan? Padahal si nyaringan si perempuan ini bukan itu. Tapi Hatim pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena kalau seandainya dengar, nanti kan perempuan ini jadi malu. Pura-pura nggak dengar. Apa pertanyaan tadi? Padahal belum bertanya. Nah, gara-gara itu maka Sayyidina Hatim ini disebut Al-Asam. Apa Al-Asam? Tuli. Padahal nggak tuli ya. La ilaha illallah. Coba temannya di samping itu. Nah, bayangkan makan kapan? Baik, Sayyidina Hatim Al-Asam beliau berkata, Al-ajalatu minasyaitan. Bermula tergesa-gesa di dalam melakukan pekerjaan itu adalah termasuk daripada gangguan setan. Nah, jadi kalau ada orang tergesa-gesa itu adalah salah satu bujuk rayu setan. Salat nang kayak dikejar hantu, Allahu Akbar, itu setan itu. Ada nggak santri seperti itu? Ada, berarti kesetanan dia. Apalagi makan, cepat banget makannya, udah dikunyah. Setan itu. Apa saja yang cepat-cepat itu awalnya dari setan. Bebacaan nih, itu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setan itu. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Apa saja yang tergesa-gesa itu awalnya itu dari setan. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali kata Hatim Al-Asam ada 5 perkara yang dianjurkan untuk tergesa-gesa. Selain yang 5 ini itu setan itu. Tapi 5 hal ini itu adalah baik. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tergesa-gesa dalam 5 perkara ini, 5 perkara ini tergesa-gesa itu adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain yang 5 ini setan itu. Ya, ingatin tuh anak-anak kan sering Abu Ya bilang, baca, jangan cepat-cepat. Sholat jangan cepat-cepat. Kenapa ya? Hafalin hadis, hafalin itu perkataannya. Al-ajalatu minas syaitan. Hafal enggak? Al-ajalatu, ikutin. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Ingatin tuh ya. Baca-baca tergesa-gesa, membaca hafalan tergesa-gesa. Apalagi? Salat tergesa-gesa, jangan orang Banjar salat nang kayak dikejar hantu. Belum, itu syaitan itu. Ya, ikram. Makan, dari punya sampai keselak. Syaitan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ada 5 yang bukan dari syaitan. Yang pertama kata Hatim Al-Asam, it'amud dhaifi idza nazala. Yang disuruh bersegera itu adalah pertama menyuguhkan hidangan kepada tamu. Kalau hidangan sudah siap. Ada tamu datang ke rumah kita, kita punya makanan sudah siap, tamunya juga sudah siap. Segera diberi makan, segera diberi minum. Itu sunnah.
Kalau kita menjamu orang atau tamu datang ke rumah kita, segera makan. Segera berikan makan kalau sudah siap semuanya. Tapi kalau belum siap atau acara belum selesai seperti pengajian begini, nah kita belum selesai pengajian, maka selesaikan dulu pengajiannya baru bagi makanan. Kalau waktu pengajian seperti ini lalu berbagi makanan, nggak lagi dengan pengajian, sibuk akhirnya makan aja. Nah, oleh karenanya sebagian pengajian itu biasanya makanan berat itu belakangan saja dikasih, tapi makanan ringan seperti minum, seperti wadai itu biasanya sudah disediakan. Itu sunnah hukumnya. Kita mengadakan tahlilan, mengadakan apa di rumah umpama selamatan, ya, maka kita sediakan sudah di depan itu apa yo, ya gegatas kah, atau ote-ote kah, atau apa biasanya tuh, ada minuman dulu, ibarat kata itu apa ya, makanan pembuka, sunnah itu. Silakan Pak, acara belum dimulai, silakan Pak dicicipin yang ada dulu, yang ada itu sunnah hukumnya, menyegerakan memberi makan kepada tamu. Nah, seperti kita di sini, alhamdulillah ada sudah mungkin minumannya, ada sudah mungkin wadainya, ya. Ini aja sudah berapa macam wadainya. Nah, alhamdulillah. Disebutkan di dalam hadis Al-Imam Baihaqi bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, "Man at'ama akhahu al-muslima syahwatahu harramahu Allah taala 'alan nar." Barang siapa seseorang menyuguhkan makanan kepada teman sesama muslim, memberikan makanan nih kepada temannya yang muslim yang digemarinya, artinya teman ini suka makanan umpama ote-ote. Ini tahu nih kita ini kalau teman saya datang ini dia sukanya ote-ote, sukanya bingka, sukanya apa lagi? Sukanya apa? Ikram, bakso. Datang dia, kita beri makanan tadi sesuai dengan selera dia. Itu kalau kita tahu. Kalau nggak tahu Pak, ya apa yang ada. Nah, jadi ingatin tuh kalau nanti kita punya tamu datang, ini apa ini tamu kita nih sukanya. Kayak kita di pesantren nih, kalau Abuya ada tamu Abuya ngomong orang Arab, oh biasanya suka makan kambing ini, maka dibelikan kambing, dibelikan roti canai, roti Maryam, senang makan dia. Nah, jangan memberikan makanan yang tidak disukai. Yang datang kai-kai umpama, kita kasih makan kacang goreng, biar kai apa ya aku makan ini. bukan linyak kacang tadi, giginya tak linyak, tak ada bisi gigi. Oh jangan. Nih orang nih tamu datang, kita tahu dia kena kencing manis. Jangan diberikan makanan gula. Ya, diberikan gula yang apa namanya itu? Tropika Naslim atau apa? Nah, itu ada dulu tamu di sini malam-malam. Kiai dari Jawa. Abuya tahu itu beliau kena kencing manis. Abuya tanya, "Umar ada gula Tropika Naslim enggak?" "Ada." Nah, sudah, bikinkan itu. Tropika Naslim, bikinkan. Abuya bilang, "Yai, ini gulanya Tropika Naslim." "Oh iya kah?" kata beliau. Minum dia. Kenapa? Karena itu yang dia senangi.
Nah, ingatin ya, siapa yang memberikan makanan kepada temannya, yang temannya itu suka dengan makanan itu, haramahullahu ta'ala 'alan nar, maka orang yang memberikan makanan tadi Allah akan haramkan api neraka untuk membakarnya. Paham gak kira-kira? Nah, bolehlah traktir teman sekali-kali, boleh. Kalau punya uang boleh. Ini kayak kamu nih, hari ini ada yang datang orang tuanya bawa makanan banyak. Ya kalau hari Minggu musim pas berkunjung, ustadznya nggak laku jualan hari ini. Kenapa? Makanan banyak. Nah, ada kamu punya makanan, bagi temanmu. Mungkin ada yang hari ini temannya nggak dikunjungin sama orang tuanya, kasih dia makan. Allah haramkan baginya dari api neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai, Imam Tabrani, Imam Hakim dan Imam Baihaqi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ajar Nabi? Perhatikan ini. Man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khanadiqa. Dengarkan ya di sini. Kullu khandaqin masiratu sab'i mi'atin amin. Siapa yang memberikan makanan roti kepada saudaranya, kepada temannya. Zaman dulu itu kan belum ada nasi, belum ada, zaman Nabi belum ada beras. Itu di zaman sahabat baru sahabat menemukan beras. Ketika sahabat berperang di daerah mana gitu, mereka menemukan beras itu. Nah, jadi di zaman Nabi belum ada beras. Maka hadis ini adalah tentang roti. Siapa yang memberikan roti kepada temannya? Kalau sekarang apa ya kita ya? Hah? Nah, nasi padang, nasi kotak gitu ya. Hari ini siapa yang nyumbang nasi, ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah itu. Dengarkan hadis ini nanti. Bawa nasi kotak. Ya. Itu apa? Hari Kamis. Di sini hari Kamis ada khataman Quran. Ada orang tua santri minta bacakan doa untuk keluarganya, kirim nasi kotak umpama, masya Allah. Setelah makan, wasaqahu minal ma, lalu si orang ini juga memberikan minum. Bukan hanya kasih nasi, tapi juga minum. Karena kalau cuma nasi aja keselak nanti. Hatta yuriyahu, sampai dia merasa hilang dahaganya. Dia sudah kenyang, sudah juga hilang dahaganya. Kita lihat nanti apa fadilahnya. La ilaha illallah. Abuya itu sering berumrah ya. Insyaallah nanti juga berumrah bulan November, bulan depan tanggal 25 insyaallah berangkat lagi. Jadi dulu, maksudnya waktu berumrah itu Abuya sering baru mendengar kata-kata itu. Jadi kalau lewat begitu ada orang bilang sedekah yatim, sedekah miskin, sedekah miskin. Sedekah miskin, sedekah miskin. Ini baru mendengar Abuya kalimat itu. Sebelumnya itu paling-paling halal, sabil. Kalau halal berarti silakan diambil, atau sabil boleh diambil. Jadi ini ada istilah baru, sedekah miskin. Bingung Abuya, apa maksudnya sedekah miskin ini? Siapa yang berkata sedekah miskin itu? Ini pelayan-pelayan yang ada di warung itu. Atau ada orang punya kafe yang jual kebab, jualan minuman asir itu jus. Dia di depan itu, di depan warungnya dia. Pas orang lagi pulang dari salat, selesai salat begitu atau sebelum salat, banyak kan orang
halu lalang mondar mandir di depan tokonya dia. Yang punya toko ini atau anak buahnya bilang kepada jamaah yang lewat, sedekah yatim, sedekah yatim. Abuya bingung, apa sedekah ya? Sedekah miskin maksudnya, sedekah miskin, sedekah miskin. Bingung karena baru mendengar kalimat itu. Oh, ternyata ada orang yang lewat bersedekah uang. Umpama 2 real kah, 5 real kah, kepada siapa? Kepada orang yang punya toko. Kok punya toko disedekahin? Bukan begitu maksudnya. Orang yang lewat memberikan uang kepada yang punya kafe, mempunyai warung. Lalu uang ini dikumpulkan, kemudian seberapa banyak dijadikan makanan. Dia jual apa umpama? Jual kebab. Dapatnya umpama 100 real, kebabnya harganya umpama 5 real. 100 bagi 5 berapa? 50. Jadi disediakan 50 kebab. 50 kebab. Nah, setelah nanti pulang orang sholat atau selesai semuanya, langsung dibagikan sama orang yang jalan atau yang lewat di depan toko dia, gratis. Sabil, sabil, halal, halal kata dia. Bukan tokonya yang bersedekah, tapi orang yang memberikan uang tadi. Itu model baru sekarang itu. Model baru begitu. Ada juga Abuya kemarin beli apa ya? Lupa Abuya tuh. Beli minum waktu di Jabal Uhud nih. Waktu ziarah di syuhada Ahlul Uhud kan panas itu. Kemarin panas, nanti bulan November ini dingin, musim dingin. Jadi yang bulan September panas. Selesai berdoa semuanya, ada anak-anak muda. Dia bilang sabil, sabil katanya. Mandub, sabil, dia pemimpinnya. Ini sabil, minuman air gitu, kayak gelas begini. Sabil, mana dingin lagi. Ketika dibilang sabil halal, ya kata Abuya, ayo jamaah ambil, digratiskan ini. Gratiskan. Setelah dia diambil sama jamaah habis. Ini pintar juga bisnisnya orang sana itu ya. Setelah habis katanya 25 real katanya. Loh, kata Abuya, maka sudah gratis tadi, kenapa disuruh bayar? Bukan katanya, yang tadi itu gratis, sekarang disuruh beli lagi 1 kotak. Untuk apa kata Buya? Ya sampean, bahasa kitanya, sampean nyumbang ke kami, beli air kami, nanti air ini kami bagikan sama orang. Nah, coba pintarnya dia bisnis itu. Jadi setengah memaksa dia bersedekah, kita disuruh beli punyanya, lalu nanti dibagikan lagi. Jadi supaya dapat untung dia. Ya secara tidak langsung bukan dia yang bersedekah, tetapi kita yang bersedekah tadi. Nah, dia cuma menjalankan bisnisnya dia supaya laku. Kalau nggak begitu nggak dapat uang dia. Ya ala kulli hal. Nah, kita lihat tadi siapa yang ngasih makan lalu memberikan minum, apa saja acaranya, acara maulidan, kita majelis taklim, ada yang ngasih nasi, ngasih minum, masya Allah. Coba lihat hadisnya. Maka Allah akan menjauhkan dari orang tersebut, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari neraka yang jauhnya itu sab'a khanadik, 7 jurang. 7 khandak itu bahasa kitanya paret. Nah, jurang, lembah. Jadi ini orang yang bersedekah nanti di akhirat dia berdiri di sini, nerakanya jauh, alias nggak pernah akan masuk neraka. Ada 7 jurang yang menghalang antara dia dengan neraka. Berapa luasnya? Bukan panjangnya, lebarnya jurang tersebut. Jar Nabi, kullu khandakin masiratus sab'i mi'atin amin. 1 jurang, 1 paret itu lebarnya adalah 700 tahun perjalanan. Kita dari Kilos ini, dari pesantren ke Gunung Tembak, kira-kira berapa menit? Berapa Padil? Nah, mana Padilnya? Berapa? Ada 7 menit? Dari sini sampai ke Gunung Tembak 7 menit. Ya Ustaz Daud, 7 menit. Kurang lebih ada 7 kilo.
Karena sekilo itu 1 kilometer standarnya naik motor, naik kendaraan 1 menit. Nah ini jurangnya, 1 jurang itu lebarnya bukan panjangnya, lebarnya perjalanan 700 tahun lamanya. 700 tahun dikali 7, artinya sangat jauh. Orang tersebut, yakni orang yang bersedekah makanan dan minuman tadi, jauh antara dia dengan neraka. Ini kalau kita ngasihkan cuma 1 orang. Bagaimana kalau kita membawa nasi kotak umpama sampai 50 kotak? Berarti yang makan berapa? 50 orang. Nah, kalikan saja 7 khandak, 7 paret tadi dikali 50, atau 700 tahun dikali 7 dikali 50 orang. Wow, jauh banget. Alias orang yang bersedekah makanan minuman, dia tidak pernah akan masuk neraka. Aduh, saya nggak bisa bikin makanan di rumah, sibuk. Saya nitip uang saja, nanti bikinkan. Ada yang begitu, 500.000 nitip uang. Kemudian nanti uang tersebut dibikinkan makanan. Jadi alias yang seperti ini juga mendapatkan faedah dari hadis tadi. Baik, kita kembali ya. Jadi yang pertama yang boleh bersegera dan dianjurkan untuk bersegera memberikan makanan minuman kepada tamu. Apabila sudah siap, kasihkan makanan minuman. Itu sunnah. Jangan tamu datang berjam-jam nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Pelit banget tuan rumah ini. Jangankan makanan, air putih aja nggak ada. Nggak boleh begitu. Kalau Abu Yasarwani, Allah yarham, kalau kita bertamu kepada beliau, itu kurma sudah ada di depan beliau di meja. Dan memang sunnah ya, tamu itu kalau kita punya kurma dikasihkan kurma. Sunnah kasih kurma. Nah, kalau di Arab sana, di Saudi di mana, kalau kita bertamu ke rumah orang, biasanya ada kurma, ada teh disediakan macam-macam seperti itu. La ilaha illallah yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang disunahkan untuk bersegera adalah wa tajhizul mayyiti idza mata. Apa itu? Menyegerakan untuk menangani pengurusan mayit apabila sudah dipastikan mati. Nah, jadi kalau sudah ada orang meninggal dunia, sudah pasti meninggal, maka segera untuk dilaksanakan fardu kifayahnya, alias segera dimandikan, segera dikafani, segera disalatkan, segera dikuburkan, jangan lambat. Karena begini ya Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal itu wajib hukumnya dimandikan. Kalau dia tidak dimandikan, berarti dia masih dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Karena mandi junub itu bagi laki-laki ada 3, sedangkan perempuan ada 6. Mandi junub nih, kalau dia tidak dimandikan dia tidak boleh sholat. 3 yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yakni setelah mimpi basah, kedua setelah berhubungan badan, ketiga meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia segera mandikan, karena kalau sebelum dimandikan maka si mayit ini belum boleh disalatkan. Dan orang yang di tempat lain pun tidak bisa mensalatkan gaib. Nah, 3 masalah ini terjadi pada laki-laki dan perempuan setelah berhubungan badan, mimpi basah, dan meninggal dunia. Kemudian 3 tambahan bagi perempuan, laki-laki tidak ada. Setelah selesai haid, setelah selesai nifas, setelah melahirkan, apabila tidak ada darah nifasnya lagi keluar, umpama ada orang melahirkan, kemudian darah nifasnya sedikit saja keluar,
sesaat hilang, sudah habis itu langsung mandi, namanya ghuslul wiladah, mandi setelah melahirkan. Jadi perempuan ada 6 kali mandi, sedangkan laki-laki 3 kali. Nah, jadi wajar saja kalau laki-laki itu jarang mandi junubnya jadi 3 kali. Nah kalau perempuan jarang mandi, oh parah banget itu. Ala kulli hal seperti itu. Nah jadi kalau sudah meninggal dunia segera dimandikan. Kami waktu Abuya masih dulu sekolah di Ampel, belajar menghafal Quran. Jadi waktu itu ditelepon suruh pulang karena bapak Abah Abuya lagi sakit keras. Akhirnya pulang. Kemudian beberapa hari meninggal bapaknya Abuya. Meninggal. Setelah meninggal sore ya, itu ya. Meninggalnya sore kalau nggak salah. Malam hari, sore itu kalau nggak salah meninggal sore. Langsung dimandikan sore itu juga. Sore itu juga mandikan. Nah malam belum bisa dikuburkan karena belum sempat digali kuburan. Jadi setelah meninggal pasti meninggal abahnya Abuya itu. Abuya masih kecil, masih umur 18 atau 17 waktu itu, 19 saya lupa. Kata Abuya mandikannya di tempat, nah itu tempatnya rumahnya nenek Guru Binjai yang ada di Pasar Baru. Mandikan di situ. Setelah dimandikan langsung dikafani. Nah, karena ini sudah malam belum sempat digali kuburan, dimalamkan hari itu. Ada tamu yang datang malam-malam ya, ada yang tamu datang melayat mereka. Kata Abuya yang ini Abah sudah dimandikan, yang mau sholat silakan sholat. Yang mau sholat jenazah silakan sholat. Jadi datang tamu langsung sholat pulang, langsung sholat datang sholat pulang. Dan memang tujuannya orang yang datang itu adalah kepingin melayat dan mensolatkan. Dan pahalanya itu besar. Ya, pahalanya besar. 1 qirat, 2 qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Nah, kemudian pagi harinya baru datang tamu, termasuk Abuya Sarwani datang waktu itu, mensolatkan sampai beliau yang mentalkirkan Abah Abuya masih kecil waktu itu, masih di Jawa sekolah. Abuya Sarwani datang mensolatkan, memutih itu semua jalanan karena santri-santri ya, orang-orang pakai baju putih. Begitu juga mamanya Abuya waktu meninggal dia. Setelah meninggal di rumah sakit ya, pas Abuya kepingin sekolah lagi di Hadramaut, mau ke Mesir lagi waktu itu. Karena sudah selesai, kata Abuya, "Mama, ulun hendak ke Mesir." Kata mamanya Abuya, "Ngapain lagi ini? Mama ini kada lama meninggal pang nih." Ayo balik aja. Waktu itu Abuya umur sudah 27 tahun. Sudah kepingin lagi sekolah karena hobi sekolah itu. Nih Abu ini malas sekolah. Abuya hobi sekolah itu. Mau ke Mesir lagi mah ada dapat beasiswa. Balik aja. Paling-paling mama nggak lama meninggal nih. Jadi akhirnya Abuya balik ke Indonesia. Ya, bis dari haji itu dapat tugas jadi pengurus haji, dapat uang 18 juta kalau nggak salah waktu itu. Pulang beli tiket semuanya, kemudian beli motor, sisanya duit untuk melamar Umah waktu itu 3 bulan kalau nggak salah langsung menikah sama Umah. Ya, habis itu selesai. Tinggal di Pasar Baru. Beberapa bulan ya, mungkin anggaplah Anda sampai setahun. Meninggal mamanya Abuya di rumah sakit. Meninggal, pulang kata Abuya langsung mandikan, kafani langsung sholatkan. Sebentar prosesnya. Dan itu memang sunnah seperti itu. Disunahkan untuk bersegera. Jangan dilambatkan. Ada sebagian orang di keluarganya meninggal, sudah pasti meninggal, didiamkan jenazah itu, dimandikan tidak, diurusin tidak, dibiarkan begitu, ditutup pakai kain bahalai. Datang tamu melayat, tamu-tamu ini mau sholat ini. Tapi tuan rumah nanti dulu Pak dimandikan. Kenapa? Anaknya masih di jalan, anaknya masih di Jawa, sudah mau naik pesawat.
Oh ya kah, kamu ini nunggu lama banget nunggu. Dulu pernah Abuya seperti itu. Ditelepon Abuya, Pak Yai ini tolong, ini Abah meninggal, tolong bisakah nyolatkan? Iya kata Abuya. Kapan? Habis asar. Abuya datang ke situ, nungguin ini. Kata, ayo mandikan sudah. Nanti dulu katanya, anaknya masih di daerah Penajam atau apa gitu. Sampai 5:30 Abuya nunggu, belum juga dimandikan. Kata Abuya, akhirnya Abuya minta izin. Abuya bilang, minta maaf ya, saya ada ceramah ini, silakan saja cari ustadz yang lain. Abuya tinggalkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu kalau sudah meninggal dunia, sudah pasti meninggal, segera mandikan. Anaknya datang nggak datang itu urusan belakang. Yang penting mandikan dulu. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, taruh di tempat orang mau sholat jenazah. Orang yang datang mau sholat jenazah, Allahu Akbar, selesai pulang orang. Mau nunggu sampai dikuburkan terserah. Yang penting orang datang sholat. Karena kalau 40 orang yang sholat, orang beriman, jenazah ini diampuni dosanya. Nah itu. Nah jadi penting ini ya, belajar ilmu ini. Jangan sampai ditunda-tunda kalau sudah meninggal dunia. Kalau waktunya sudah semuanya siap ya. Yang penting mandikan dulu. Abuya Syarwani waktu meninggal dunia itu beliau berpesan, kalau meninggal langsung dimandikan. Nah waktu itu Abuya Syarwani meninggal di rumah sakit Pertamina. Abuya hadir waktu itu. Meninggal langsung berangkat ke rumah sakit Pertamina. Sedangkan yang lainnya nunggu di Al-Banjari. Nah, jadi Abuya mengangkat jenazah Abuya Syarwani di mobil jenazah. Cuman waktu itu Abuya masih ada tugas maghrib ceramah. Yang lainnya berangkat ngantar jenazah Abuya ke Al-Banjari. Sampai di Al-Banjari itu langsung segera dimandikan sama ustadz-ustadz, guru-guru di Al-Banjari. Mandikan. Dan dengar kabar malam itu sebenarnya mau dikuburkan langsung. Karena Abuya pesan kalau sudah meninggal jangan lagi ditunda-tunda, segera kuburkan. Nah, mau dikuburkan malam itu katanya cuman ada kabar Bapak Wali Kota ingin melayat tapi besok. Jadi mohon jangan dikubur dulu. Nah, akhirnya besok dikubur pagi jam 7 kalau nggak salah dikubur. Itu pun dikubur, ketika dikubur selesai dikubur orang masih banyak datang melayat. Salat bergantian. Dan itu memang sunnah seperti itu ya. Jangan ditunda-tunda. Ingatin kalau siapapun di antara kita meninggal dunia, pesan sama ahli waris, meninggal langsung segera dimandikan, dikafani, salatkan. Urusan kubur terserah. Yang penting selesaikan dulu yang 3 ini. Mandikan, kafani, salatkan. Nah, keutamaan orang yang mengurusi jenazah banyak sekali hadis-hadisnya ya. Salah satunya, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ay yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya imbalan orang yang beriman yang diberikan pertama kali setelah ia mati ialah diampuninya dosa orang tersebut dan juga orang yang mengantarkan jenazahnya. Jadi yang diampuni, yang meninggal diampuni, yang membawa jenazahnya juga diampuni. Dalam hadis yang lain Imam Dailami, Nabi bersabda, "Idza mata ar-rajulu min ahli jannah istahyallahu azza wa jalla ay yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi." Apabila seseorang meninggal dunia, maka Allah merasa malu menyiksa orang yang memikul jenazahnya, yang mengantarkan jenazahnya, bahkan juga termasuk orang yang mensolatinya. Jadi kalau seandainya nih ada orang meninggal dunia, kita nih yang masih hidup mengantarkan jenazahnya, membawa jenazahnya, ikut salat di tempat itu, bukan hanya si mayit yang diampuni, kita yang mengurusin juga Allah ampuni dosa kita semua.
Nah, pentingnya seperti itu. Apalagi kalau salat itu dilakukan di mana ya? Di Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Haram Nabawi. Makanya kalau ada manasik umrah biasanya Abu ya apa ya? Salah satunya mengajarkan salat jenazah. Karena salat jenazah itu pahalanya dapat 2 qirat. Ya, dapat 2 qirat. Sampai menguburkan ya, mengantarkan jenazah 2 qirat dapatnya. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, kita lakukan salat jenazah itu di Mekah, di Madinah. Karena biasanya setelah selesai salat fardu itu biasanya ada pelaksanaan salat mayyit. Hampir tiap waktu ada. Apalagi kalau musim haji, musim umrah, aduh bisa dipastikan tuh banyak, tiap hari ada yang meninggal tuh. Ba'da maghrib, ba'da isya, salat jenazah terus. Kita yang selesai salat fardu berjamaah, salat di situ. Maka pahalanya di Mekah 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Untung kita. Nah ya, ala kulli hal. Baik, yang kedua tadi kita ulangin adalah mengurus mayit. Kalau sudah pasti meninggal, segera diurusin mayit tadi, dimandikan, dikafani, salatkan, kemudian kuburkan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini nih yang santri putri dengarkan ini ya. Ini santri putri suka ini. Apa itu? Wa tazwijul binti idza balagat. Yaitu orang tua menikahkan putrinya apabila sudah dewasa. Wow, ketawa sudah putri ini. Kalau sudah saatnya menikah, ada yang melamar, orangnya baik, akhlaknya baik, calon suaminya nih nah. Apalagi orangnya saleh, si laki-laki ini dilamar, segera sudah bismillah. Karena kalau lambat-lambat persaingan banyak, sekarang perempuan banyak. Ya, laki-laki sedikit di akhir zaman, dan kita ini di akhir zaman. Satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Satu laki-laki bandingannya 50 perempuan. Jadi kamu ini yang putra-putri santai aja. Ya, kamu sekolah dulu ke Hadramaut, kuliah dulu. Kamu di satu menikah, ada 49 lagi yang mendaftar itu. Belum. Dan perempuan kalau sudah datang ya, orang tua nih didatangi seorang laki-laki, keluarnya datang, kita lihat dia baik, anaknya laki-laki ini baik, saleh, punya pekerjaan yang baik, bisa bertanggung jawab, melamar putri kita, bismillah. Bismillah. Jangan ditunda-tunda. Ini ndak kuliah dulu sampai S1, S2, S3, S-teler, nggak nikah-nikah perempuannya. Sampai akhirnya bingung. Nih kemarin ada orang nelpon Abu ya. Bro, katanya, kenapa doakan anak ulun? Kenapa sudah S2 nih, S3 nih, belum dapat jodoh? Minta carikan jodoh. Nah, bayangkan, berapa umur? 27 ke 28 sudah umat Tuhannya, sudah belum menikah. Jadi kalau sudah sampai balik, sudah sampai dewasa putri tadi, bismillah. Ada yang melamar, kita lihat anaknya baik dan semuanya, bismillah. Oh dia masih kuliah, nggak apa-apa, sambil nikah, sambil kuliah masih bisa. Ya, banyak orang menikah sambil kuliah bisa. Tapi laki-laki jangan terburu-buru. Ini nih, lihat ini, yang disuruh menikah segera siapa? Perempuan. Kamu jangan dulu. Makanya Abu sering bilang, kencing belum lurus hendak kawin. Jangan dulu, belajar dulu. Umur 25 baru menikah. Coba Ustadz Nazir, berapa umurnya Ustadz Nazir sekarang? Berapa? 20? Baru menikah Ustadz Nazir ini, baru pengantin baru. Pengantin baru, Abu ya bawa tulak ke Mekah. Hanya berapa hari menikah, Abu ya bawa tulak ke Mekah sana, bawa umrah. Jadi kalau selesai pulang dari masjid, pokoknya calling-callingan, video call sama istrinya terus. Ini baru datang nih, baru malam apa datang. Ya, jangan Abu ya, bolehkah nanti ya datang umrah dari Jakarta langsung ke Madura? Boleh sana. Pengantin baru.
Nanti Abuya belikan tilam, belum Abuya belikan. Ustaz Najemu belum, nanti insyaallah itu mau dipesankan sama Umar untuk pengantin baru. Ustaz Najemu 1, Ustaz Nazir 1. Kalau Ustaz siapa namanya, Ustaz Daud sudah ada, sudah panjang. Jadi dibelikan nanti insyaallah. Tilam. Jadi tilamnya kada berbunyi nanti. Ya. Kalau tilamnya kerekek malu juga nanti Ustaz Nazir. Kata Ustaz, apalagi ini kirain tikus. La ilaha illallah. Nah ini ya laki-laki nih kamu nih, jangan dulu nikah, belajar dulu. Belajar. Nabi berapa umurnya menikah Nabi? 25. Betul-betul belajar dulu. Jangan mikirin yang lain, belajar dulu. Umur 25 baru menikah. Itu teman-temanmu yang di Hadramaut Abuya pesan jangan pulang kecuali umur 25 tahun. Mereka berangkat umur berapa itu? 19 atau umur berapa tuh? Ada yang 18. Kata Abuya 6 tahun di sana. Pulang umur 25. Ini Fadil, entar lagi berangkat. Mana Fadilnya? Berangkat ke Hadramaut. Abuya kirim lagi. Nanti Abuya carikan beasiswa. Ya. Insyaallah bulan Sya'ban, bulan Februari berangkat. Kalau enggak bulan Februari berarti habis Idul Fitri. Berangkat satu orang ke Hadramaut. Tahun depan siapa lagi berangkat? Reski Akbar ada. Reski mana Reski? Mamanya ada nggak Reski? Ya. Lulus sanawiyah, lulus usta, Abuya berangkat sana. Yang Putri mau berangkat. Mamanya Rizka Mutmainah ada kah? Mana orangnya? Mamanya ada. Itu Rizka katanya mau ke Hadramaut dia. Kalau ada dananya berangkat, nanti Abuya carikan tambahan untuk sekolah dia. Kemarin kan ada yang dapat 25 juta yang berangkat. Banyak aja teman Abuya nanti tambah untuk nambah biaya itu. Penting niat belajar. Abuya dulu bukan orang kaya, mamanya Abuya bukan orang kaya. Tapi nekat Abuya mau belajar, dapat beasiswa. Beasiswa dapat. Yang memberikan beasiswa adalah Rumah Sakit Al-Almani, rumah sakit Jerman yang ada di Jeddah. Dapat Abuya beasiswa. Berangkat Abuya, haji gratis, pulang dapat uang lagi, haji gratis lagi. Kemarin haji lagi, mungkin tahun depan berangkat haji lagi Abuya, gratis, umrah bolak-balik. Kenapa? Karena kita yakin. Gimana aku gak punya uang? Yang penting niat dulu. Kalau nggak ada punya niat, nggak punya tekad, apa jadinya? Laki-laki harus belajar betul-betul. Ini yang perempuan, santri yang lulus tahun ini, jangan nganggur di rumah, kuliah. Apalagi nanti insya Allah keluar beasiswa ini. Di Nurul Anwar kita coba lihat, masya Allah pesantren kita ini selalu diperhatikan sama pemerintah Kutai Kartanegara. Ada beasiswa, kita diutamakan. Pesantren lain enggak. Aneh juga kita Nurul Anwar ini. Entar lagi beasiswa keluar, beasiswa untuk kuliah ada juga nanti. Cuman tahun kemarin belum keluar, masih diwacanakan. Nah tahun ini mudah-mudahan keluar. Kamu kalau yang Putri nih belum ada yang ngelamar, kuliah lagi. Jangan di rumah aja mencuci piring, nyapu, berjualan es teh, apa? Ilmu gak terpakai, kuliah. Kalau belum ada yang ngelamar, kuliah. Kamu niatnya apa? Mau jadi guru kah? Mau jadi dokter kah? Kuliah. Pesantren kita ini ijazahnya ada. Lulus usta kuliah ada ijazahnya. Bisa kuliah itu ijazah tadi. Nih Nurul Mutmainnah kuliah di IN. Sudah berapa orang santri kita yang di IN Samarinda itu? Nah, yang di Banjar ada kuliah, yang di Jawa ada. Pesantren kita bangga Abuya sudah. Mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun sudah keluaran semua santrinya tuh, bangga sudah Abuya. Lulusan Nurul Anwar kuliah ini, ambil jurusan ini. Ya, yang di luar negeri S1, kuliah lagi S2. Oh, Abuya segini-gini aja ilmunya sudah. Mentok di sini enggak bisa lagi. Tapi kalau murid Abuya lebih alim, senangnya Abuya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya dana jangan engken-engken, jangan pelit-pelit. Ada uang,
Sisihkan. Aku punya anak harus sekolah ke luar negeri, dapat S1, S2, LC, berangkat. Ini dapat duit, dibelikan ke rumah, belikan mobil tiap tahun, tiap 2 tahun ganti mobil. Anak maka kasihan. Itu aset kita, anak kita itu. Nah ya, jadi kembali yang ketiga, kalau seandainya putri kita sudah besar dan memang ada yang mau melamar, orangnya baik, sudah kawinkan. Tapi kalau belum ada yang datang, sekolah dulu. Ini yang putri ini ya, tahun depan lulusan nih, tahu apa? Tahun ini nih. Udah ada yang ngelamar, yang putri sekolah dulu, kuliah. Ya, jangan di rumah aja bemasak nasi, nyapu, apa gawian itu. Kuliah. Dan yang keempat, kata Hatim Al-Asam, disunahkan bersegera wa qada'ud dain idza wajaba. Kalau punya hutang jatuh tempo maka segera bayar. Hutang kredit kah, hutang apakah? Kalau sudah jatuh tempo segera bayar. Kalau bisa sebelum temponya bayar. Namanya hidupnya kita punya hutang. Nah, kalau sudah datang temponya bayar. Jangan enggak dibayar-bayar. Dosa besar itu ya. Salah satu dosa besar, punya uang, punya kemampuan untuk membayar hutang tapi enggak mau dibayar. Dosa itu. Tapi kalau mau tenang hidup Bapak Ibu ya, jangan berhutang, jangan ngutangin orang. Jangan berhutang, jangan ngutangin orang. Tenang hidup. Abu Yani alhamdulillah sudah berapa lama nggak ada punya hutang lagi sudah. Termasuk pesantren nggak punya hutang. Dulu bangun pesantren, ya Allah, hutang kita banyak. Hutang kita banyak. Di toko material ini sekian puluh juta, di sana berapa juta, bingung Abu ya. Dari lubang tutup lubang. Alhamdulillah kita di pesantren ini hutang pribadi Abu yang nggak ada. Hutang apa lagi? Hutang pesantren nggak ada. Mau beli Abu yang nggak mau kredit lagi, beli motor cash, beli mobil cash, nggak mau kredit, pusing kredit itu. Pusing. Tiap bulan mikirin itu aja. Jadi kalau mau tenang hidup jangan berhutang, jangan hutangi. Ada orang datang ke Buya mau hutang uang, enggak mau. Buya enggak mau. Enggak mau ngasih hutang. Paling-paling Buya kasih peluang, ya sudah Buya kasih, berangkat pulang dah. Tapi ngutangin dah. Karena kenapa? Karena kalau diutangin itu ya tadi, ketika datang orang yang berhutang mukanya kayak membari maras, kasihan, lesu begitu. Tapi ketika ditagih, ketika ditagih apa? Dia yang marah, bukan kita yang marah. Itu pernah diutang itu ya, utang. Alhamdulillah, jangan berutang, jangan utangin orang. Tapi kalau kita berutang, sampai masanya segera bayar, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir kata Al-Imam Hatim Al-Asam, wa taubatu minad dunubi idza farata. Kalau seandainya berbuat dosa maka segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Ada berbuat dosa kecil kah besar, segera bertobat, jangan nanti aja tobat. Dan syarat tobat itu kalau dosa kepada Allah kata Imam Nawawi ada 3 syaratnya. Pertama menyesal, yang kedua berhenti dari dosa tersebut, yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Ini syarat kepada Allah. Kalau dosa kaitan kepada Allah, menyesal, berhenti dan tidak mengulangi lagi. Tapi kalau dosa kepada makhluk, pernah gosipin orang, pernah numpahin orang, pernah jelek-jelekin orang, apalagi pernah memfitnah orang, maka tambah 1 syarat. Apa itu? Minta halal, minta ridha kepada orang yang kita telah jatuhkan harga dirinya. Kalau berkaitan dengan harta, mencuri, menipu dan sebagainya, tambah lagi syarat yang kelima. Apa itu? Mengembalikan harta yang telah diambil secara zalim. Kalau cuma minta maaf, hartanya nggak dikembalikan, nih kamu punya teman ini ya, temanan nih, ada ngambil sabun temanmu, kamu nggak bilang, kamu salaman minta maaf ya, tapi kamu nggak bilang minta sabun, ngambil sabun nggak bilang-bilang.
Di akhirat dituntut sabun itu nanti. Odol kah, baju kah, sendal kah, hati-hati. Makanan kah, apalagi uang. Maka di akhirat dituntut, walaupun nanti hari raya minta maaf ya lahir batin, minta maaf, tapi kamu nggak ngaku telah ngambil uang temanmu, nggak ngaku ngambil sabun temanmu, dan kamu tidak minta halal di situ. Kira temanmu cuman masalah pribadi aja, ternyata masalah harta. Ini harta dituntut di akhirat nanti. Fahim tuh? 5 syarat yang berkaitan dengan makhluk kalau bertambah harta. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi, minta maaf kepada orang yang dizalimin. Kalau ada harta, kembalikan harta orang tadi. Nah, itulah para jamaah 5 hal yang disegerakan, disunah untuk disegerakan. Kalau selain daripada itu, maka al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Tapi sebelum kita tutup ya, mulai besok santri putra dan putri ujian bulanan. Ujian bulanan 1 minggu Abuya kasih waktu. Setelah ujian yang putra katanya mau liburan. Jadi Bapak Ibu yang punya santri putra di sini katanya mau liburan ke Bontang, beras basah katanya. Kalau jadi tunggu Ustaz Najm. Jadi nanti mau liburan boleh ke Bontang. Yang punya mobil silakan, nanti Abuya uruskan di sana, nyewa kapal dan sebagainya. Santri putra banyak uangnya Bapak Ibu. Berapa juta sekarang Ustaz Najm? 9 juta lebih. Uang kasnya putra. Dari mana duit 9 juta itu? Dari ini yang bikin mukhalafah ini, yang ngelanggar ini kan, nggak sholat berjamaah denda 2.000, ya nggak mau belajar denda 2.000, dikumpulin duit itu sampai 9 juta. Jadi Abuya bilang berapa juta? 9. Sudah liburan, senang dia. Putri berapa duit kasnya? 2 juta. Nah, karena jarang mukhalafah sudah putri. Jadi kalau kamu banyak uang, bikin mukhalafah banyak-banyak. Bikin pelanggaran. Nanti banyak duitnya, liburan ke sana kemari. Putri enggak liburan karena enggak ada duitnya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Kemudian insyaallah bulan depan Abuya berangkat umrah ya, tanggal 25 November. Insyaallah bulan depan kita masih ada majlis salim sebelum berangkat Abuya. Kemudian tanggal 23, nanti tanggal 23 minggu hari Rabu ini Abuya mau ke Jogja, Solo, mungkin sekaligus ke Surabaya. Ada ikut haul di sana. Rencananya juga dengar kabar mungkin 80% ya, Habib Umar bin Hafid guru Abuya akan datang di tanggal 10 atau tanggal 11 November bulan depan ke Jakarta dan ke Kalteng. Bisa jadi mungkin Abuya berangkat ke Jakarta lagi untuk menemui pertemuan. Kemudian kembali tanggal 25-nya baru Abuya berangkat. Rencananya Abuya mau bawa Umah, bawa Kolbi untuk pulang ke Jakarta. Jadi pas Abuya berangkat tanggal 25, Umah Kolbi dibawa ke Jakarta. Kemudian nanti pas Abuya pulang umrah baru dijemput lagi untuk balik ke Balikpapan. Nah ya seperti itu. Desember mungkin ada keberangkatan lagi Abuya, Januari ada berangkat lagi, Februari berangkat, Ramadan insyaallah berangkat sama umrah karena mau ketemu Naila kan di Mekah sana di Hadramaut. Ya, jadi seperti itu jadwalnya. Ini pada tukang Ustaz Nazir siapa yang mau berangkat umrah nih, belum ada jadwal. Abuya mau tahu siapa yang berangkat. Ya, jadi Ustaz Nazir sudah diberangkatkan, tukang diberangkatkan. Ustaz Najmu sama Ustaz Daud nggak mau berangkat. Kenapa? Karena Ustaz Daud masih punya anak, Ustaz Najmu entar lagi melahirkan. Bukan Ustaz Najmu yang melahirkan, istrinya maksudnya. Ya. Istrinya mau melahirkan, nah, biaya banyak ya sudahlah. Gantian nanti berangkat umrah. Pokoknya asal bersabar di sini, Abuya berangkatkan satu-satu umrah nanti. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau Abuya santrinya hafal Quran 30 juz, sudah Abuya kasih hadiah berangkat umrah. Tidak menutup kemungkinan. Abuya banyak memberangkatkan orang umrah gratis. Berapa orang yang sudah Abuya gratiskan umrah? Paham ya? Nah, jadi seperti itu. La ilaha illallah. Kemudian di bawah itu bapak ibu sudah lihat santri putri itu asramanya sudah mau rampung ya. Ya bisa dianggap lah 60% lah ya.
Nanti di belakang itu kita tambahkan rencananya untuk pesantren lansia, ya, ibu-ibu yang tua-tua, tapi jangan juga terlalu tua. Kasihan lagi anak santri memeliharanya. Ya, yang nggak punya suami atau apa mau sekolah di pesantren itu di belakang sana kita sediakan nanti ruangannya. Bisa menampung mungkin sampai 80 orang itu rencananya nanti yang ibu-ibu yang lansia. Kalau bapak-bapaknya belum ada, ya, sekolah untuk orang tua. Insya Allah ya. Didoakan supaya segera selesai itu. Nanti kalau sudah selesai asrama putri ini dipulangkan santri putri mungkin seminggu untuk dicek asrama ini. Tinggal padenya aja bisa segera nggak menyelesaikan itu. Jadi kalau sudah selesai, waktu pengecetan pulang santri putri dulu, liburan seminggu. Tapi kalau belum selesai ya jangan liburan dulu. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.